Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik. Ya, kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 6, asik dan menyenangkan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang bagian-bagian lingkaran. Untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang keliling lingkaran. Tentunya masih bersama dengan Ibu Wahyu Handayani. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, perhatikan berikut ini. Yang pertama adalah sebuah lingkaran. Di situ ditunjukkan bahwa ada garis tengahnya atau diberi huruf D ya, dari ujung sampai ke ujung lingkaran. Kemudian lingkaran yang kedua di situ ditunjukkan setengah dari garis tengah ya, garis yang berwarna hitam atau diberikan inisial yaitu R atau yang disebut dengan jari-jari ya. D yang memisahkan garis dua lingkaran ya, menjadi dua lingkaran atau garis tengah, itu disebut dengan diameter yang panjangnya 2 kali jari-jari. Kemudian R itu adalah jari-jari atau bisa dicari setengahnya dari diameter. Contohnya jika diameter 14 maka jari-jarinya 7. Jika jari-jarinya 6 maka berapa diameternya? 12. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan mengamati beberapa gambar berikut ya. Yang pertama adalah sebuah lingkaran, satu lingkaran penuh, utuh ya di situ lingkarannya. Selanjutnya ada lingkaran tapi berkurang sedikit. Nah, itu disebut 3/4 lingkaran karena yang tidak ada 1/4 bagian. Selanjutnya, nah di sini itu hanya 1/4 lingkaran, seperempatnya ya, 1/4 lingkaran. Nah yang terakhir di sini menunjukkan setengah lingkaran. Ya, bisa di sini ada 4 macam ya, ada satu lingkaran penuh, 3/4, 1/4 dan setengah. Selanjutnya kita mulai masuk dalam pokok pembahasan yaitu tentang keliling lingkaran. Pada lingkaran yang pertama diketahui garis tengahnya atau diameter sehingga rumus keliling lingkaran di sini pi kali D. Kemudian untuk lingkaran yang kedua diketahui adalah jari-jarinya. Maka rumus keliling lingkaran pi kali 2 kali R. Nah, di sini artinya K itu keliling ya. Kemudian D itu diameter, R itu jari-jari. Nah, kemudian ada tanda konstanta atau dibaca dengan pi. Pi ini 22/7 atau 3,14. 22/7 jika digunakan kalau jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7. Kemudian kalau 3,14 itu selain yang kelipatan 7. Baik, langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini disuruh untuk menghitung keliling lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran jari-jarinya 21 cm. Jika diketahui jari-jari maka kita menggunakan rumus yang pi kali 2 kali R. Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. 22/7 kali 2 kali 21. Ya, bisa disederhanakan ya, atau dicoret yang hasilnya 132. Lingkaran yang kedua diketahuinya adalah diameternya, maka kita menggunakan rumus keliling yaitu pi kali D.
sederhana ya di sini. Karena diameternya bukan kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 3,14. Selanjutnya kita mengamati kembali lingkaran berikut. Nah, jika sebuah lingkaran kemudian Bu Guru bagi menjadi 4, ya tiap-tiap bagian ini setiap bagian ini besarnya 1/4, 1/4 dan 1/4. Ya, bisa diperhatikan di sini ya. 1/4 bagian atau 1/4 lingkaran, kemudian sebelahnya 1/4 lagi, di bawah 1/4 dan di bawahnya lagi 1/4, sehingga membagi menjadi 4 bagian. Jika Bu Guru gambarkan di sini, diambil potongannya ya, diambil potongan 1/4. Nah, ada jari-jarinya, jari-jari yang garis putus-putus, dan ada lengkungan lingkaran atau 1/4 lingkaran ya. Baik, selanjutnya kita langsung ke contoh berikut ini, yaitu menghitung keliling gambar yang ditunjukkan di sini adalah 1/4 lingkaran. Untuk menghitung kelilingnya diketahui jari-jarinya 14. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu menghitung lengkungannya dulu. Nah, lengkungannya ini adalah 1/4 lingkaran. Jadi kalau keliling lingkaran secara utuh kan pi kali 2 kali R. Nah, di sini dikasih 1/4 karena hanya 1/4 lingkaran. Bisa dilihat di situ. Ya, 1/4 kali pi kali 2 kali R, dimasukkan semuanya untuk angkanya. Ya, didapatkan lengkungan lingkaran adalah 22 cm. Setelah kita mendapatkan lengkungan lingkaran yang ditunjukkan tanda panah, tinggal dijumlahkan. Ingat, keliling adalah jumlah sisi terluar. Ya, hasilnya bisa dilihat. Ya, bagaimana jika lingkaran ini besarnya adalah setengah lingkaran? Diketahui di situ diameternya 21 cm. Kita pertama kali yang kita hitung adalah menghitung lengkungannya terlebih dahulu seperti tadi. Kalau tadi 1/4, kalau sekarang adalah setengah lingkaran. Karena di sini diketahuinya diameter, maka kita menggunakan rumus pi kali d. Karena ini setengah lingkaran, maka setengah kali pi kali d. Nah, langsung dimasukkan. Kita menggunakan pi 22/7 karena 21 ini adalah kelipatan 7. Yang hasilnya 33. Nah, lengkungan lingkaran ini sudah diketahui yaitu 33 karena tadi kita sudah hitung. Ingat, keliling adalah jumlah sisi terluar. Jadi keliling gambar tersebut lengkungan ditambah diameternya, 33 tambah 21 yang hasilnya 54. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali ya, simple. Nah, untuk latihan anak-anak, bagaimana jika diketahui gambar berikut ini? Nah, di sini ada berapa bagian lingkaran ini? 3/4 lingkaran. Silakan anak-anak menghitung keliling bangun tersebut yang diketahuinya di situ jari-jarinya adalah 14 cm. Hitunglah keliling bangun tersebut dan kirim melalui WA ya ke Bu Guru. Silahkan anak-anak mencoba bagaimana jika gambar tersebut adalah 3/4 lingkaran. Baik, insya Allah anak-anak bisa semuanya ya. Ya, terus mencoba dan mencoba, insya Allah anak-anak akan terbiasa. Baik, Ibu ingatkan lagi, jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan, karena kalau ditunda akan terasa lebih berat lagi. Sekian, terima kasih dari Bu Guru. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat.
Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, masih tetap di matematika asik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.